Selamat malam, Assalamualaikum sahabat Cek Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Rabu tanggal 20 April 2022. Menjelang tengah malam jam 23:05. Saya membuat catatan harian ini sambil di kamar, tapi di luar sana anak saya masih main-main gitu ya. Saya baru selesai sholat ini masih di atas sajadah, kemudian saya membuat catatan harian tentang pengalaman, tentang aktivitas yang saya kerjakan seharian ini. Catatan harian itu curhatan saya, jadi saya curhat, kemudian kegiatan saya apa, yang saya kerjakan apa gitu ya, menghadapi situasi apapun, sehingga siapa tahu menjadi inspirasi, menjadi tips buat Anda supaya hidup Anda juga lebih baik daripada sebelumnya. Tentu kehidupan tuh harus makin lama makin baik, jangan makin lama makin turun. Itu namanya orang yang merugi. Orang-orang yang beruntung itu hidupnya makin lama makin bagus, makin bertambah usia, tentunya harus semakin bagus hidupnya dalam apapun, dalam keuangan, dalam karir, bisnis, keluarga dan sebagainya, kesehatan gitu. Dalam hal apapun, semakin hari semakin baik. Itulah manusia seharusnya. Bertambahnya waktu, bertambahnya usia juga harus bertambah kebaikannya. Saya sering bilang bertambah saldonya. Jadi usia Anda itu diukur dari saldo Anda. Kalau usia Anda ketika 20 tahun hanya punya uang 1 juta, kemudian sekarang usia Anda 30 tahun uangnya sama gitu ya, maka Anda harus bertobat, Anda harus berubah. Jangan mengatakan sudah garisan tangan. Jangan sekedar sudahlah saya pasrah saja. Sudahlah saya mau dibawa kemana sama Tuhan, saya pasrah saja. Ini omongan orang yang hopeless, omongan orang yang tidak berilmu sebetulnya. Kenapa saya bilang tidak berilmu? Karena Allah, Tuhan menyuruh kita untuk berpikir dulu harus berbuat apa, harus ngapain, baru pasrah. Berpikir adalah menggunakan pikiran. Kadang banyak orang merasa punya pemahaman yang salah seperti ini. Mas Firman, kalau berpikir saja tanpa berusaha itu kan namanya menghayal. Nah, kata-kata ini kata-kata yang keliru besar. Berpikir tanpa berusaha, Anda salah gitu ya. Berpikir itu adalah berusaha sebetulnya. Anda kira berpikir itu hanya sekedar berpikir? Tidak, berpikir itu banyak penjelasannya. Kenapa saya butuh belajar 1 hari bahkan sampai kelas 3 hari? Kenapa? Membahasanya berpikir saja. Berpikir bukan hanya sekedar saya mikir kaya, bukan itu. Berpikir bukan sekedar saya berpikir positif atau sekedar berafirmasi saya positif, saya kaya, bukan itu. Berpikir bukan seperti itu. Makanya saya bilang afirmasi itu pekerjaan yang sia-sia. Afirmasi itu suatu yang salah, tidak ada gunanya. Mau Anda siapapun juga, mau Anda trainer atau siapapun juga, saya bilang salah. Gak ada gunanya berafirmasi. Itu kenapa saya buat AMC, untuk memberikan pencerahan bahwa berpikir bukan berafirmasi. Apalagi nulis status di Facebooknya, di WA-nya, saya kaya, saya berlimpah. Nggak ada gunanya sebetulnya. Kenapa? Karena berpikir bukan seperti itu. Berpikir artinya menggunakan pikiran, menggunakan kekuatan yang ada dalam diri manusia, itu pikiran. Untuk apa? Untuk diselaraskan, untuk dirubah, untuk dimanfaatkan, untuk kemampuan, untuk kebaikan hidup manusia. Apalagi kekuatan itu sudah luar biasa. Kalau satu kekuatan kok ada 2, suami istri. Nah, ini powerful lagi. Saya sama istri menggabungkan 2 kekuatan itu luar biasa sekali gitu ya. Pertumbuhan anak saya bagus, finansial juga bagus dan sebagainya. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak dari Jakarta. Dia ikut bersama istrinya, jadi suami istri. Saya senang ketika suami istri. Supaya apa? Supaya tidak ada miskomunikasi gitu. Yang satu udah bicara AMC, satu belum. Akhirnya bingung, katanya AMC gini, katanya istrinya seperti ini. Nah, ini yang memang perlunya suami istri untuk belajar sama, belajar
memahami pikiran itu apa, supaya selaras, menyamakan tujuan, menyamakan pemahaman, menyamakan ilmu, sehingga apa? Kecepatan terjadinya impian itu jauh lebih cepat. Makanya dikatakan menikahlah maka pasti kamu semakin kaya. Kenapa? Karena ada dua kekuatan yang selaras menjadi satu. Sebaliknya, ketika dua kekuatan ini saling bertolak belakang, yang ada pernikahannya miskin, pernikahannya hancur. Jadi, kalau Anda sebelum menikah itu miskin, kemudian setelah menikah tambah miskin, ini ada yang salah. Tapi yang betul adalah sebelum menikah itu, misalnya miskin, ketika menikah Anda mulai jadi kaya. Ini bagus, berarti pernikahannya selaras. Kedua, manusianya selaras. Sehingga apa? Impiannya sama, pikirannya sejalan, dan itulah power besar ketika seseorang itu berkeluarga, membangun rumah tangga, saling menyayangi, mencintai di situ. Makanya tadi ketika si suami istri ini belajar, mereka saling ngobrol, ini buatnya gimana, impiannya, maumu gimana, oh untuk anak gimana doanya, untuk anak satunya gimana. Nah ini yang saya senang sebetulnya ketika belajar MC itu berpasangan suami istri, sehingga sama, yang satu doa anaknya pengen jadi ini, yang ibunya juga sama, menggunakan rumus AMC sama-sama, dan powernya jauh lebih cepat. Keselarasan inilah yang menjadi kunci terwujudnya sebuah impian di pikiran kita dan juga di keluarga kita, bukan afirmasinya. Inilah namanya menggunakan pikiran, berpikir bagaimana membuat semua program di kepala kita menjadi sinkron, menjadi selaras, dan terwujudnya sebuah impian. Itulah kenapa butuh belajar, butuh ilmu. Orang-orang yang mau kaya pasti dia ingin selalu belajar ilmu yang benar. Ilmu yang utama yang wajib dipahami adalah bagaimana menyelaraskan pikirannya, bagaimana mengenali pikirannya, mengontrol dan memaksimalkan. Itulah yang ada di AMC. Kalau Anda baca buku 10 keajaiban pikiran, Anda bisa baca di situ, pikiran itu sebagai sumbernya hidup manusia, sumber kesehatan, sumber kebaikan, sumber kebahagiaan, semuanya memang kembali kepada pikiran Anda, kembali kepada cara berpikir Anda. Nah, inilah kenapa saya selalu bilang kuncinya di pikiran, kuncinya di pikiran. Jadi, pikiran Anda itu ada di atas, menjadi suatu yang istimewa, suatu yang berharga, dan harus dimanfaatkan, dimaksimalkan untuk kebaikan hidup manusia. Tadi siang saya dapat telepon dari seorang peserta kelas MC Platinum dari Sulawesi. Dia bilang, saya Pak Firman, terima kasih, saya dapat proyek nilainya 1,2 miliar. Dan tiba-tiba dia bilang, saya sudah transfer Pak Firman 2.500.000. Tuh, betul Pak, sudah buat Pak Firman. Nah, ini sesuatu yang saya bangun memang, bahwa saya tidak memposisikan sebagai guru, saya memposisikan sebagai teman. Jadi karena teman, sehingga teman-teman AMC baik itu yang 1 hari maupun 3 hari, ketika ketemu saya, ketemunya biasa saja, ketemu di kafe, ketemu di restoran gitu ya, tidak ada batasan. Sama ketika juga belajar, saya selalu posisikan dengan santai. Maka saya tidak mau disebut sebagai guru lah, sebut master lah atau apa. Panggil saja saya Mas Firman atau Pak Firman, sudah cukup. Karena buat saya, semua manusia itu punya fitur yang sama. Saya memahami lebih dulu, saya membuat metodenya, dan saya sampaikan kepada banyak orang supaya apa? Supaya semua orang punya kehidupan yang memang diinginkan. Semua manusia punya kehidupan yang Allah inginkan, hidup yang baik, hidup yang menyenangkan di dunia dan di akhirat. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.